Ya iya, kalau aku punya rezeki, aku beliin kamu baju, selop, sama tas branded. Kapan itu? Lebaran tahun lalu. Aku kan beli baju sama selop hanya pas lebaran. Tadi kamu bilang apa? Masku yang halu. Aku aja kondangan pakai tas kresek. Dari mana brandednya? Kamu bener-bener gak bersyukur ya? Hah? Ingat gak? Waktu kamu ulang tahun, aku beliin kamu apa? Baju kan? Oh ya, kamu pernah beliin baju Iya. aku pas ulang tahun. Iya, itu. Baju Batman kan? Nih, Meme tebak ya, batunya ada di tangan kanan apa di tangan kiri, oke? Cik Ciputi tembak kelima kati. Manona, si Meme pilih mana? Mana dia? Mana dia? Pilih yang mana? Yang mana? Kosong! Di sini! Salah! Mau lagi? Lagi, Mbak. Oke, nih, ya. Mbak Jamila. Ada apa toh, Lek? Saya tadi dari hutan cari sarang madu. Saya melihat Mas Raden Abdul tewas. Waduh, Tewas gimana? Ya tewas, udah bernapas, tergeletak di hutan. diserang hewan buas. Ada orang jahat yang ngelukainnya? Saya tidak tahu dan nggak ada orang lain di sekitar situ. Saya cuma melihat mayatnya saja. Iya toh, ini aku buntelannya. Jamila, ayo duduk. Ayo, kenapa, Bu? Ya sudah, kita sekarang ke hutan. Ayo. Tanamanku, tumbuh yang subur ya. Jangan layu. Kalau kamu tumbuh subur, rezeki aku juga akan subur dan makmur. Heh, kok percaya sama yang begituan? Rezeki itu dari Gusti Allah, bukan dari tanaman. Loh, kan kalau kita menyayangi apa yang ada di bumi ini, hewan, tanaman, pasti Gusti Allah juga akan menyayangi kita. Kalau Gusti Allah sayang sama kita, kita pasti dikasih rezeki yang banyak, subur seperti tanaman. Betul juga. Berarti kalau Kang Mas sayang sama aku, saat Kang Mas punya rezeki, bisa dong bagi aku. Ya iya, kalau aku punya rezeki, aku beliin kamu baju, selop, sama tas branded. Kapan itu? Lebaran tahun lalu. Aku kan beli baju sama selop hanya pas lebaran. Tadi kamu bilang apa? Masku yang halu. Aku aja kondangan pakai tas kresek. Dari mana brandednya? Kamu bener-bener gak bersyukur ya? Hah? Ingat gak? Waktu kamu ulang tahun, aku beliin kamu apa? Baju kan? Oh ya, kamu pernah beliin baju Iya. aku pas ulang tahun. Iya, Baju itu. Batman kan? Iya, kenapa kamu ndak pakai ya? Waktu pas karnaval, hah? Salah sopo? Iya Mas, salah aku. Maaf ya Mas, aku yang gak bersyukur. Aku yang gak mau pakai baju Batman pas karnaval. Besok-besok beliin baju buluk yang sobek-sobek. Ya sudah, aku kasih sarung kamu, aku sobek-sobek, lalu kamu pakai, oke? Di cermelang. Emang hidung aku tembus kuis itu? Penyet-penyet mulu. Udah, sana. Berantem mulu yang ada. Bu, kemana? Ibu harus pergi, jemput ayahmu. Jemput ayah. Dora Jamilah mau kemana? Aku harus ke hutan, Bo. Aku harus cari tahu dan memastikan kalau suamiku memang benar-benar tewas. Tapi, Pak De nggak melihat jasad Mas Abdul toh. Jadi aku harus memastikan kalau Mas Abdul benar-benar meninggal. Doro, hutan itu sangat luas. Doro mau nyari kemana? Kalau gak luas namanya bukan hutan. Terus apa? Lapangan futsal. Wah, nyewa sejam loh. Maksudku hutan seluas itu mau nyari jasad Mas Abdul kemana? Kemana aja. Sebelum aku melihat dengan mata kepala dan mata kakiku sendiri, aku nggak percaya kalau Kang Mas Abdul sudah tewas. Bu, Udah, Bapak kek teman di sana. Nggak usah. Pencarian ini mungkin bukan sehari 2 hari. Jadi kalau belum jelas keberadaan jasadnya, aku nggak pulang. Nenek, Ibu pergi ya. Hati-hatian Doro. Doro, hati-hati Doro.
adalah seekor kancil yang nakal. Ia suka mencuri ketimun. Pada suatu hari saat mau ke ladang, tiba-tiba... Bosan ah. Dongengnya diulang-ulang. Hari gini masih aja dongeng si kancil nyuri ketimun. Gak sekalian si kancil nyolong komputer. Lagian ya, si petani itu lebay banget. Gara-gara si kancil nyolong ketimun aja sampai dihukum, sampai dikurung. Gak bisa apa, secara keluargaan gitu, omongin dulu gitu, rapatin dulu gitu. Heh, kamu tuh bisanya komentar aja ya. Ya wes, nanti aku ganti dongengnya. Si kancil bertemu dengan buaya darat. Buaya daratnya kamu. Ya wes, gak apa-apa, aku jadi buaya daratnya. Tapi Bune jadi kancil pencuri ya. Pencuri hatiku. Loh. Kelilipan. Gombal gembel. Meme kangen ibu. Meme mau makan apa? Nanti Bude siapkan, ya? Giliran Meme aja. Kalau ngambek dikasih makan. Tapi kalau aku... Oh, Pak mau makan juga. Ya wes, nanti aku siapin ya. Orek-orek kerikil. Mau? Huh, makasih, gak usah. Mendingan aku makan lalapan aja. Ambil nasi sana. Hah. Oke, tunggu. Maksud dan tujuan kami berdua kesini untuk menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Panglima Abdul. Terima kasih. Emangnya sampai sekarang belum ada ya berita tentang keberadaannya Panglima Abdul? Ada yang melihat dia tewas di hutan. Tapi pas aku datangi, jasadnya ndak ada. Makanya sampai sekarang kami tuh belum yakin kalau Panglima Abdul itu sudah tiada. Istrinya sampai menyusul ke dalam hutan dan belum kembali sampai sekarang. Melihat Panglima Davo memakai baju ini tuh jadi teringat sama Raden Abdul gitu. Istrinya belum balik sampai sekarang. Ngapain di hutan? Jual toge goreng. Maksud saya dia di hutan mencari suaminya. Benar-benar hebat sekali istri Panglima Abdul. Benar-benar setia. Coba istriku. Aku pergi lama, tidak pernah dicariin. Sekalinya telepon, minta dikirimin uang. Oh, sama seperti istriku. Pak, emangnya aku pernah minta dikirimin uang? Loh, kan aku pernah ngirimin kamu. Kirim apa? Kirim santet. Emang lucu. Waduh, tanganku keplitak. Nanti ku tambahin ya kalau tamunya udah pada nggak ada. Tambahinnya pakai nasi ya. Ini ada sedikit titipan dari kerajaan sebagai rasa Belawati. Belawati. Siapa itu Belawati? Maksudnya Bela Sungkawa. Bener ya. Nanti tak cek tuh Instagramnya Belawati. Lebih cantik dari aku nggak tuh si Belawati? Nanti kalau tak stalking Instagramnya Belawati itu, siapa tahu kan ada foto kamu sama Belawati. Maaf ini, makasih banyak loh. Waduh, uang ini akan sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Maklum, sejak Panglima Abdul sudah tiada, kami tuh udah nggak pernah jalan-jalan ke mall ya, mandi bola, shopping itu udah nggak pernah. Untuk makan sehari-hari aja harus mengandalkan hasil kebun. Kalau kebunnya tidak menghasilkan, aku makannya kebun kadang. Oh, kan? Kayak kodok sawah. Ya udah, maaf ya. Jadi buat Bude sedih. Kalau gitu kita pamit aja ya. Monggo, kita antar. Semoga Panglima Abdul bisa segera ditemukan. Ibu di mana? Meme kangen. Mei, udah sore. Mending kita pulang yuk. Nggak mau, aku mau cari ibu. Ya sudah, kita istirahat di sini saja. Ya usah. Nih, makan dulu. Di sini. Itu apa? Pohon. Iya, itu pohon. Masa kue bukis, Mi? Ya ampun, ya udah. Ayo, Mi. Sini, Mi. Naik di punggung Pak De. Loh, kok
kamu yang naik. Kita jalan. Iya. Mana miminya? Di sini ayo. Oh, aduh kaget aku. Bisa-bisanya ya nyantai, ngopi di sini. Emang gak ada gitu rasa prihatin, kesel, marah. Ternyata yang berbuat jahat selama ini tuh Panglima Dava. Hah? Terus aku bagaimana? Kita harus lapor ke raja dan membongkar semua kejahatan mereka. Tapi kalau aku ditangkap dan dianggap menyebarkan berita bohong gimana? Hah? Dan kalau anak itu salah lihat gimana, ayo? Pak aku tuh bisa merasakan kalau anak itu jujur. Jadi aku yakinnya kalau Panglima Dava dalang hilangnya Raden Abdul. Kalau kita salah tuduh, kita dapat pasal pencemaran nama baik. Gimana itu? Hah? Bentar. Oh. Ngomong-ngomong tentang nama. Panglima Abdul tuh pernah cerita sama aku kalau dia punya teman yang iri sama dia. Siapa ya namanya? Dava. Nah, berarti ini ada sangkut pautnya sama Panglima Dava itu. Kenapa cuma berangkat? Kemana? Om dia ke istana lah. Kita tuh harus lapor sama raja tentang apa yang kita dengar. Kalau kamu gak mau berangkat ke istana, aku yang berangkat ya. Yo, wis. Aku aja yang berangkat. Istana. Ke Jonggol. Ke istana lah. Sopet lagi. Gitu. Jalan cepet. Iya.